Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi di algoritma dan pemrograman. Kali ini kita akan membahas tentang function. Adapun latar belakang dari teknik function ini adalah manakala program kita sudah sangat besar dan kompleks, maka tentunya akan membuat kita semakin sulit untuk membacanya atau memahaminya. Oleh karena itu dibutuhkan fungsi yang digunakan untuk membungkus program-program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Tujuannya agar program tidak menumpuk pada fungsi main saja. Fungsi adalah suatu teknik pemrograman di mana program yang biasanya cukup besar dibagi-bagi menjadi beberapa bagian program yang lebih kecil, sehingga akan mudah dipahami dan dapat digunakan kembali, baik untuk program itu sendiri maupun program lain yang memiliki proses yang sama. Fungsi yang selalu ada pada program C++ kita adalah fungsi main, karena fungsi main tersebutlah yang pertama kali akan dieksekusi atau dijalankan. Adapun kelebihan dari fungsi ini, keunggulannya yang pertama adalah program kita akan lebih pendek, kemudian mudah dipahami dan dimengerti, kemudian mudah didokumentasikan, mengurangi kesalahan dan mudah mencari kesalahan, serta kesalahan yang terjadi bersifat lokal, karena program yang besar sudah kita pecah menjadi bagian-bagian program yang kecil. Adapun jenis-jenis dari fungsi itu, yang pertama ada standar library function. Ini adalah fungsi bawaan dari C++ nya. Dan yang kedua adalah programmer defined function. Ini adalah fungsi yang di-define ataupun dibuat oleh si programmer. Nah, untuk yang jenis fungsi yang dibuat oleh programmer ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah fungsi yang tidak mengembalikan nilai atau biasa disebut dengan fungsi void. Kemudian tipe yang kedua adalah fungsi yang dapat mengembalikan nilai atau non-void. Nanti akan kita coba satu persatu agar mengetahui lebih jauh apa perbedaan dari keduanya. Yang pertama adalah jenis fungsi yang standar library function, yaitu fungsi-fungsi yang telah disediakan oleh C++ dalam file header atau library-nya. Misalnya, kita memanggil fungsi clear screen. Aslinya ya, fungsi clear screen itu akan disimpan di dalam library bawaannya, sudah dibuatkan, sehingga cukup kita panggil saja clear screen, maka akan dapat menghapuskan layar kita gitu ya. Adapun detail dari body clear screen itu, nah itu sebetulnya sudah terdapat di dalam file header ataupun library-nya. Maka ketika kita memanggil fungsi clear screen, maka juga harus dibarengi dengan memanggil headernya ataupun library-nya. Untuk function ini kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu library yang akan digunakan, yaitu dengan menggunakan preprocessor ya. Misalnya untuk clear screen ini ternyata harus dibutuhkan library include conio.h. Nah, sebetulnya cara kerja dari clear screen itu terdapat pada file conio.h tersebut. Oleh karena itu kita harus menyertakan include conio-nya. Apabila tidak disertakan library-nya, maka fungsi tersebut tidak akan bisa dijalankan. Fungsi yang kedua adalah fungsi yang dibuat oleh programmer. Nah, kita bisa membuat fungsi sendiri ya. Adalah fungsi
adalah function yang dibuat oleh programmer sendiri. Function ini memiliki nama tertentu yang unik ya. Tentunya nama function yang dibuat oleh programmer itu harus selain nama function bawaan dari C++ gitu ya. Kalau seandainya menggunakan ataupun membuat function yang namanya nanti sudah ada di function bawaan, maka tidak akan berjalan ya, atau akan terjadi error. Kemudian function ini memiliki nama tertentu yang unik dalam program, letaknya terpisah dari program utama atau fungsi mainnya. Nanti akan kita cobakan. Kemudian function yang di-define atau dibuat oleh programmer ini tipenya ada dua, yaitu fungsi void dan non-void ya. Akan kita bahas terlebih dahulu yang void, fungsi yang tidak mengembalikan nilai ya. Disebut void karena fungsi tersebut tidak mengembalikan suatu nilai keluaran yang didapat dari proses fungsi tersebut ya. Kemudian tidak memiliki nilai kembalian fungsi. Adapun ciri-cirinya ini tidak ada keyword return, kemudian tidak adanya tipe data di dalam deklarasi fungsi, kemudian dia menggunakan keyword void ya. Adapun contoh dari fungsi void ya. Ini kita di sini di dalam program kita, di dalam coding kita terdapat dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi main, ini fungsi utama, fungsi yang harus ada ya, yang nantinya pertama kali dieksekusi oleh compiler ya. Kemudian di fungsi utama ini ya, fungsi utama ini akan dijalankan terlebih dahulu. Pertama kali fungsi yang akan dijalankan adalah fungsi main. Ternyata di dalam fungsi main itu kita memanggil fungsi hello ya. Jadi di dalam memanggil fungsi hello itu cukup dengan mengetikkan nama fungsinya apa ya. Di sini saya membuat fungsi hello di baris kelima, 6 dan 7 ya. Sehingga untuk memanggil fungsi hello tinggal kita mengetikkan nama fungsinya, kemudian buka kurung dan tutup kurung ya, jangan lupa titik koma. Nah ini artinya adalah setelah compiler membaca fungsi main, setelah dibaca body fungsi mainnya, ternyata di dalamnya ada fungsi hello. Setelah dicari ternyata fungsi hello itu ada di baris kelima ya. Nah ternyata setelah ketemu fungsi hello, maka akan dijalankan bodinya atau isi fungsi hello tersebut, yaitu ternyata di dalamnya terdapat cout ya. Cout yaitu menampilkan tulisan hello selamat datang. Nah, itu ya. Bisa kita coba untuk codingnya, kita compile. Oke, saya menggunakan compiler online ya. Kemudian ini kita coba panggil, kita run coding yang sudah kita bahas tadi ya. Kita running, kemudian outputnya adalah hello selamat datang ya. Ini hasil dari pemanggilan fungsi hello di sini. Nah, kalau seandainya kita mau membuat lebih dari satu ya tulisan selamat datangnya, maka fungsi hello tinggal diulang berkali-kali, tinggal dipanggil berkali-kali. Jadi fungsi tersebut bisa digunakan beberapa kali gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Contoh seperti ini, maka akan muncul tulisan hello selamat datang sebanyak 5 kali karena fungsi hello di sini kita panggil sebanyak 5 kali gitu ya. Kemudian berikutnya ini yang tadi. Nah, ini seandainya kita mau memanggil fungsi hello lebih dari satu kali juga bisa ya. Beberapa kali dipanggil fungsi hello-nya akan bisa dijalankan. Kemudian sekarang adalah bagaimana fungsi tersebut diberi parameter nilai ya.
Kalau yang ini disebut dengan memanggil fungsi dengan tanpa parameter, ya. Di sini kosong, di dalam kurungnya ini kosong, ini artinya memanggil fungsi tanpa nilai parameter apapun. Nah, ternyata fungsi itu juga bisa mengelola ataupun bisa diberi nilai parameter. Contohnya di sini kita di dalam memanggil fungsi hello ini kita beri parameter nilainya di sini, yaitu kita beri nilai yang bertipe string, ya. Maka di sini juga harus kita akomodir, ya, di dalam membuat fungsinya. Ini fungsi yang memiliki parameter nilai, ini juga kita akomodir di sini, ya. Nah, string nama, ya. Artinya nama ini adalah sebuah variabel yang bisa menampung nilai, kemudian tipe datanya adalah string. Nilai apa yang ditampung pada variabel nama? Itu adalah nama yang dikirimkan dari sini, ya. Nah, kalau seandainya di sini dipanggil fungsi hello dengan memberi parameter nilai Andi, maka Andi ini akan disimpan ke variabel nama. Begitu dipanggil yang kedua diberi parameter Ani, maka juga akan dieksekusi, nanti ditampilkan di sini variabel nama berisi Ani, ya. Begitu juga seterusnya Ana, Ali, dan Andi. Oke, seandainya kita coba jalankan codingnya. Ini adalah yang ketiga, ya. Oke. Nah, maka akan muncul seperti ini, ya. Hello, selamat datang Andi, karena kita yang pertama memanggil fungsi hello ini dengan memberi parameter nilai Andi, maka akan muncul Andi di sini karena kita panggil variabel namanya di sini, ya. Kemudian yang kedua, kita memanggil lagi variabel hello dengan memberi parameter Ani. Maka Ani ini akan disimpan ke string nama. Ketika dieksekusi variabel nama, maka akan muncul nama Ani di sini dan seterusnya sampai Ali dan Andi di sini, ya. Jadi beberapa kali pun dipanggil fungsinya, maka akan bisa dijalankan. Kita teruskan. Kemudian ternyata parameter itu tidak hanya tipenya string saja. Seandainya kita mengirimkan parameter bertipe data integer misalnya, maka juga akan bisa berfungsi, ya. Contoh di sini kita fungsi main dipanggil, ternyata di dalam fungsi main itu ada memanggil fungsi luas, ya. Ada fungsi luas, kemudian dengan parameter nilai 4 dan 5. Jadi parameter nilai itu tidak hanya satu saja, ya. Tidak harus satu, tetapi lebih dari satu juga bisa. Contohnya kali ini kita memanggil fungsi luas dengan memberi dua nilai parameter, yaitu parameter pertama nilainya 4, kemudian parameter kedua nilainya 5. Setelah dicari fungsi main ternyata terdapat pada baris ke-5, ya. Di sini ada fungsi void. Kemudian di sini ketemu dengan fungsi luas, ya, yang dicari, yang sedang dipanggil. Kemudian di fungsi luas ini harus diakomodir dua parameter nilai juga, ya. Karena tadi nilai yang diberikan dari fungsi main itu adalah dua nilai, maka di fungsi luasnya juga harus ada akomodir dua variabel untuk menampung nilai parameternya, yaitu pertama di sini integer p kita buat, ini boleh bebas, ya. Kemudian integer l, ya. Ini saya analogikan sebagai nilai panjang dan nilai lebarnya. Nah, berarti dalam kasus ini artinya nilai 4 ini akan ditransfer, ya, ke dalam variabel p.
Adapun nilai 5 ini akan ditransfer ke variabel L. Nah, gitu ya. Sehingga di dalam body fungsinya ternyata di sini ada coding integer luas ya. Kita membuat satu variabel lagi yaitu variabel luas, kemudian diisi dengan P dikali L. Artinya nilai P ini adalah 4, kemudian L ini nilainya adalah 5, maka hasilnya adalah 20 yang disimpan ke variabel luas. Sehingga ketika dipanggil variabel luas di sini, maka akan menampilkan angka 20 ya. Hasil luasnya adalah 20. Nah, kita coba codingnya, kita compile. Ya, codingnya yang ini. Coba kita compile online. Maka di sini akan muncul sesuai dengan pembahasan sebelumnya tadi ya, yang sudah kita bahas, yaitu akan memunculkan output hasil luasnya adalah 20. Dapat dari mana 20 ini? Yaitu dapat dari 4 dikali 5, rumus dari body fungsi luasnya, P dikali L. 4 ini masuk ke variabel P, kemudian 5 ini masuk ke variabel L ya. Begitu juga ketika kita nilainya kita ubah di sini 6 dan 5, maka hasilnya akan menyesuaikan ya. Hasil luasnya menjadi 30, yaitu 6 dikali 5. Nah, itu ya. Oke, itulah cara kerja dari fungsi. Kalau seandainya kita buat dinamis bagaimana? Maka seperti biasa kita akan improve. Ini kita buat dinamis nilainya. Tentunya kita harus membuat variabel baru. Di sini saya membuat variabel panjang dan variabel lebar ya. Kemudian kita tampilkan, inputkan nilai panjang, kemudian kita simpan di variabel panjang, inputkan nilai lebar, kita simpan di variabel lebar. Kemudian nilai panjang dan lebar yang diinputkan tadi ini kita jadikan parameter nilai fungsinya ya. Nah, kita memanggil fungsi luas dengan membawa dua parameter, yaitu parameter nilai panjang dan parameter nilai lebar yang sudah diinputkan oleh user ya. Nah, di sini perlu menjadi perhatian bahwa nanti yang terjadi ketika memanggil fungsi baris kelima ini, ditemukanlah di sini ada nama fungsi luas ya, dengan dua parameter, dengan mengakomodir dua parameter, yaitu integer P dan integer L. Nah, disinilah manfaat dari fungsi, bahwa variabel dari parameter awal dengan variabel parameter di dalam fungsinya itu tidak harus sama. Artinya ketika nanti kalian sudah membuat suatu program yang sangat besar, program yang sangat kompleks, maka akan dipecah-pecah menjadi banyak fungsi, yang mana artinya nama variabel satu dengan yang lainnya itu tidak harus sama gitu ya. Yang harus disamakan apa? Yang harus disamakan adalah tipenya ya. Di sini panjang dan lebar ini tipenya integer, maka ketika di fungsi juga tipenya harus integer. Adapun variabelnya tidak harus sama. Contoh di sini ada nilai variabel panjang dan lebar, tapi ketika di fungsinya di sini dibuat variabel P dan L, dan ini tetap bisa jalan. Nah, itu ya. Maka yang terjadi di sini adalah variabel panjang nilainya akan ditransfer ke variabel P ya. Adapun nilai pada variabel lebar ini akan ditransfer ke variabel L. Sehingga nanti di sini ada coding integer luas itu diisi dengan P dikali L ya. Contoh tadi yang diinputkan adalah 3, kemudian lebarnya 5. Maka di sini dioperasi P dikali L ini hasilnya akan 15 masuk ke variabel luas ya. Kemudian di bawah tinggal dipanggil
hasil luasnya adalah dipanggil variabel luas. Nanti akan memunculkan angka 15 hasil operasi P dikali L. Nah, itu ya. Oke, kita coba codingnya. Ini yang nilainya dinamis. Kemudian kita coba 3, nilai lebarnya 5, maka akan menghasilkan tulisan hasil luasnya adalah 15. Nah, itu ya. Dari mana tulisan ini muncul? Munculnya adalah dari cout yang di dalam body fungsi luas. Nah, itu ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian pertanyaannya adalah seandainya fungsi itu dibuat di bawah fungsi main, apakah bisa berjalan, gitu ya. Nah, tentunya kalau kita menghendaki fungsi buatan kita sendiri itu berada di bawah fungsi main, maka kita harus membuat deklarasi fungsi di sini di atas fungsi main, ya. Nah, seandainya tidak dibuat deklarasi fungsinya, maka fungsi buatan kita tidak akan bisa dijalankan, ya. Jadi pilihannya ada dua. Kalau seandainya fungsi buatan kita itu ada di atas fungsi main, maka tidak ada syarat tertentu, bisa langsung dijalankan. Tetapi kalau seandainya fungsi buatan kita itu kita letakkan di bawah fungsi main, di bawahnya, maka kita harus membuat deklarasi fungsi, ya. Deklarasi fungsi itu terdiri dari header fungsinya. Nah, fungsi kita ini di sini ada void fungsi luas, ya, sampai di sini. Nah, ini yang kita ambil, ini disebut dengan headernya. Headernya ini kita letakkan di atas fungsi main, ya. Nah, adapun definisi fungsi ini disebut dengan detail body fungsinya. Kalau kita coba di sini codingnya kita dari sini dulu ya. Dari coding yang ini, seandainya kita ingin menaruh ataupun meletakkan fungsi buatan kita ini di bawah fungsi main, ya, kita kopas seperti ini. Oke, kita kopas ke bawah, di bawah fungsi main. Maka kalau seperti ini tidak mau jalan, di sini akan muncul notifikasi bahwa error fungsi luas tidak dideklarasikan di scope ini. Nah, jadi harus dideklarasikan fungsinya kalau kita membuat fungsinya itu di bawah fungsi main. Cara membuat deklarasinya bagaimana? Cukup header body, header dari fungsi buatan kita itu dikopas seperti ini. Kita kopas, diletakkan di atas fungsi main. Jangan lupa ditambah titik koma, ya. Nah, kalau sudah seperti ini, baru nanti dia bisa berjalan, ya. Oke, kita compile online, maka akan jalan seperti biasanya, ya. Jadi itulah tata letak dari fungsi. Kalau seandainya diletakkan di atas fungsi main, maka tidak ada syarat tertentu. Kalau seandainya kita menghendaki fungsi buatan kita diletakkan setelah fungsi main, maka kita harus menyertakan deklarasinya ataupun header fungsi buatan kita itu di atas fungsi main, ya. Oke. Nah, kemudian tadi bahwa fungsi buatan programmer atau buatan kita sendiri itu ada dua jenis, yaitu fungsi void dan non void, gitu ya. Void ini yang tidak mengembalikan nilai, adapun yang non void adalah fungsi yang mengembalikan nilai. Sebetulnya di mana perbedaannya? Nah, kita bahas dulu yang non void, ya, sehingga nanti mudah mengetahui perbedaan keduanya. Adapun fungsi non void adalah fungsi yang mengembalikan nilai.
disebut non void karena mengembalikan nilai kembalian yang berasal dari keluaran hasil proses function tersebut. Ciri yang kedua berikutnya adalah memiliki nilai kembalian. Adapun ciri-ciri secara umumnya adalah ada keyword return, kemudian ada tipe data yang mengawali deklarasi fungsi, kemudian tidak ada keyword void. Nah, bedanya seperti apa? Bedanya adalah kalau yang non void seperti ini. Dengan kasus yang sama, yaitu menghitung luas, ya. Kalau kita lihat tadi di fungsi void, di sini tulisannya adalah sintaknya adalah void. Nah, kalau di fungsi non void di sini adalah tipe dari fungsinya. Kalau seandainya memproses integer, maka di tipe functionnya juga integer disesuaikan. Kemudian perbedaannya di mana antara yang void dan non void? Kalau kita lihat yang void tadi adalah kita harus menampilkan nilainya, ya. Kita buka lagi, ini yang void, ya. Oke, ini yang void. Kita lihat baris ke-7 contohnya, ya. Ketika kita mau menampilkan hasil perhitungan panjang kali lebarnya ataupun menampilkan hasil luasnya, itu kita membuat cout di body fungsi void, ya. Nah, ini namanya fungsi dengan tipe void, ya. Karena dia tidak mengembalikan nilai, maka cout-nya ini kita letakkan di body fungsi void-nya. Yang dimaksud mengembalikan nilai bagaimana? Nah, kalau seandainya mengembalikan nilai, itu hasil perhitungannya P dikali L-nya itu dikembalikan ke fungsi main-nya sini. Itu kalau mengembalikan nilai, ya. Kalau tidak mengembalikan nilai, artinya hasil 15 itu akan tetap berada di fungsi void ini, di dalam ini. Oleh karenanya kita harus men-cout hasil tersebut di dalam fungsi buatan kita tersebut, ya. Contoh di sini yang non void, ya. Di sini kita diminta untuk memasukkan panjang, kemudian diminta memasukkan lebar, kemudian kita panggil, ya. Kita panggil fungsi luasnya. Fungsi luas kita panggil dengan memberi parameter panjang dan lebar yang sudah diinputkan oleh user. Kemudian dia akan proses ke sini, ya. Yaitu panjang akan dimasukkan ke variabel P, kemudian lebar dimasukkan ke variabel L, ya. Kemudian di sini ada variabel luas, ya. Yang mana luas ini sudah kita deklarasikan di atas, yaitu tipenya integer luas, yang mana dia masuk dalam deklarasi variabel global. Kenapa global? Itu artinya variabel luas ini bisa digunakan di mana saja, baik di fungsi buatan kita maupun di fungsi mainnya. Contoh di sini ada juga deklarasi variabel lokal, ya. Di sini ada panjang, ada lebar. Ini adalah deklarasi variabel lokal. Artinya apa? Artinya variabel panjang dan lebar ini hanya bisa digunakan di dalam body main ini saja, gitu ya. Nah, oleh karena itu integer luas ini agar nanti bisa digunakan di body fungsi buatan kita maupun kita gunakan di body mainnya, maka harus kita deklarasikan sebagai variabel global. Ciri-cirinya apa? Syaratnya apa untuk membuat variabel global ini? Cukup diletakkan di atas fungsi mainnya atau di luar fungsi main, ya. Itu dia akan menjadi variabel global. Nanti bisa dipakai di baris manapun, ya. Sedangkan variabel lokal di sini panjang dan lebar dia hanya bisa digunakan di dalam
body main ini saja, hanya di antara baris 14 sampai baris ke 25. Dia hanya bisa digunakan di sini saja ya. Oke, kita kembali lagi ke integer luas. Di sini variabel luas digunakan untuk menampung operasi P dikali L, yaitu umpamanya ini diinputkan 3 tadi panjangnya, kemudian lebarnya 5, maka P di sini nilainya adalah 3 dan L nilainya adalah 5. Nah, kemudian 3 dikali 5 ini yang hasilnya 15 akan dimasukkan ke variabel luas. Nah, setelah masuk di variabel luas, ditampung di variabel luas, kemudian di sini ada return ya. Nah, ingat return tadi ini adalah salah satu ciri-ciri fungsi non void, yaitu digunakan untuk mengembalikan nilai. Nah, dikembalikan kemana? Tentunya dikembalikan ke fungsi main. Nah, ya, dikembalikan ke fungsi main lagi, yaitu apa yang di return? Yang di return adalah variabel luasnya, yang mana sudah berisi nilai 15 gitu ya. Nah, sehingga tinggal di sini kita panggil ya, cout-nya ada di fungsi main. Berbeda dengan fungsi void tadi yang cout hasilnya harus dilakukan di fungsi buatan kita ya. Nah, oleh karena itu di sini kita bisa membuat cout di dalam fungsi mainnya. Nah, hasil luasnya adalah kita panggil variabel luas. Yang sebetulnya variabel luas ini tadi ini menampung nilai operasi yang ada di dalam fungsi bawaan kita ya. Kalau kita coba jalankan fungsi non voidnya ya. Oke, kalau kita coba jalankan codingnya di sini ya, ini adalah coding dari fungsi yang non void ya, yaitu fungsi yang mengembalikan nilai. Maka hasilnya sebetulnya sama saja ya. Jadi tergantung kebutuhan kita masing-masing, apakah kita perlu menggunakan fungsi void atau yang fungsi non void ya. Contoh ini kita inputkan 3, lebarnya kita inputkan 5, maka hasilnya akan sama saja. Bedanya apa? Bedanya di sini ya. Bedanya adalah cout dari hasil luasnya ini berada di fungsi main ya, berbeda dengan yang void tadi. Untuk men-cout hasil luasnya itu harus berada di fungsi buatan kita langsung ya, karena hasil operasinya itu tidak dikembalikan ke fungsi mainnya gitu ya. Nah, tetapi untuk yang non void, karena di sini ada kembalian nilai, return, ada kembalian nilai, maka kita bisa membuat cout-nya di fungsi mainnya ya. Nah, sebetulnya yang mendasari adalah kenapa dibuat yang non void ya. Nah, ini adalah untuk mengakomodir barangkali ya, hasil operasi dari fungsi buatan kita itu nanti akan kita gunakan di baris-baris berikutnya di dalam fungsi main ya. Maka diperlukan kembalian nilainya ke fungsi main ya. Tetapi kalau seandainya program kita masih sederhana, tidak perlu dikembalikan nilainya ke fungsi main, ya sudah, tidak akan masalah menggunakan fungsi yang void ya. Oke, itulah perbedaan fungsi void dan non void gitu ya. Kalau void itu hasilnya harus kita cout di dalam body fungsi buatan kita, sedangkan yang non void itu cout-nya bisa di dalam fungsi main gitu ya, karena nilai hasil operasinya dikembalikan ke fungsi main lagi ya. Nah, adapun ilustrasi dari fungsi ini ya, maka sebetulnya program yang kompleks itu
tentunya terdiri dari fungsi main, jelas ya, ini fungsi yang harus ada, fungsi main. Kemudian di fungsi main itu ada beberapa fungsi, contohnya di sini adalah fungsi 1, ada fungsi 2 gitu ya. Kemudian fungsi 1 ini ternyata di dalamnya memanggil lagi fungsi 3 ya. Nah, kemudian fungsi 3 itu ternyata bodinya ada di sini ya. Itu bisa saja terjadi ya. Adapun nanti fungsi 3 di sini memanggil fungsi yang lain lagi, itu bisa saja ya. Jadi program yang kompleks itu memang terbagi lagi menjadi beberapa bagian-bagian kecil ya. Atau bahkan di sini contoh fungsi 2, di sini ada nama fungsi 2. Kemudian setelah ditelusuri di dalam fungsi 2 ini ternyata ada fungsi 2. Artinya apa? Artinya adalah dia memanggil dirinya sendiri gitu ya. Nah, contoh di sini fungsi main ada fungsi 1, fungsi 1 ternyata memanggil fungsi 3 ya. Ini bisa saja nanti fungsi 3 memanggil fungsi 4, memanggil fungsi 6 dan seterusnya, bisa saja. Nah, bisa juga ternyata fungsi itu memanggil dirinya sendiri ya. Nah, di sini contohnya ada fungsi 2. Setelah dicari fungsi 2 ternyata di dalam fungsi 2 itu adalah memanggil dirinya sendiri. Nah, hal inilah konsep ini, fungsi yang memanggil dirinya sendiri disebut dengan rekursif ya. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu rekursif. Rekursif adalah suatu proses dari sebuah fungsi yang dapat memanggil dirinya sendiri ya, secara berulang-ulang. Oke, simple. Rekursif adalah fungsi yang dapat memanggil dirinya sendiri. Seperti apa contohnya fungsi yang memanggil dirinya sendiri? Oke, ini adalah contoh coding rekursif, yaitu fungsi yang memanggil dirinya sendiri ya. Dalam hal ini, untuk menjalankan rekursif ini saya menjalankan kasus faktorial ya. Saya contohkan di sini ada contoh kita mencari nilai faktorial 4 gitu ya. Nah, faktorial 4 ini hasilnya berapa? Ini artinya operasinya adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, ini kan. Begitu juga faktorial 3 contohnya ya. Maka ini cara mencari hasilnya adalah 3 dikali 2 dikali 1. Nah, itulah perhitungan dari faktorial. Nah, dari kasus faktorial ini kita bisa menggunakan rekursif, yaitu fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Contoh ya, di sini ada variabel, kita buat variabel dengan tipe integer, kemudian nama variabelnya adalah faktorial. Kemudian di sini kita buat cout, inputkan nilai faktorial gitu ya. Contoh kita inputkan di sini 4 ya. Kemudian nilai 4 ini akan disimpan kita in ke variabel faktorial. Kemudian kita cout di sini, berarti karena hasil coutnya ada di fungsi main, pastilah kita menggunakan fungsi dengan tipe yang non void, yaitu nanti ada return ya, karena nilainya dikembalikan ke fungsi main. Oleh karena itu coutnya berada di fungsi mainnya ya. Oke, cout hasil faktorialnya adalah, nah itu ya, hasil faktorialnya adalah spasi. Kemudian di sini untuk menampilkan hasil faktorial dari nilai yang diinputkan, contoh di sini kita inputkan 4, maka akan muncul hasil faktorialnya adalah berapa di sini ya. Nah, ternyata untuk menghasilkan nilai faktorial 4 itu kita memanggil fungsi rekursif faktorial. Ini sebuah fungsi, parameternya ada 1 ya, yaitu kita beri
parameter nilai faktorial. Faktorial ini sudah diisi dengan nilai 4, contoh ya, yang diinputkan oleh user. 4 ini masuk ke variabel faktorial, kemudian kita berikan sebagai parameter di fungsi rekursif faktorialnya. Berarti di sini ada membawa nilai 4 ya. Oke, dengan membawa nilai 4 ini kemudian dia mencari rekursif faktorial ini fungsinya seperti apa nih dicari. Setelah dicari ketemulah ternyata ada di baris ke-4 di atas ya. Oke, setelah dia ketemu fungsi dari rekursif faktorialnya, di sini ada integer f, artinya diakomodir satu nilai parameter ya. Tadi membawa nilai 4 ya, yang berasal dari variabel faktorial, maka nilai 4 ini ataupun nilai yang ada di variabel faktorial ini akan ditransfer ke variabel f ya. Setelah ditransfer ke variabel f, maka dia akan menjalankan body fungsinya ini ya. Setelah dijalankan ya, nilai f-nya ini sama dengan 4. Kemudian dia masuk ke percabangan. Ternyata di dalam body rekursif ini ada percabangan, yaitu if jika f sama dengan 1, padahal f-nya kan bernilai 4 gitu ya. Maka false. Karena false, maka dia akan menjalankan yang else, yang bawahnya sini ya. Oke. Nah, karena menjalankan yang else, ternyata baris ke-8 ini adalah return, dikembalikan nilainya, yaitu f ya. Di sini f nilainya 4 dikali gitu ya. Nah, dikali berapa? Dikali ternyata memanggil fungsi lagi. Ya. Rekursif faktorial ini nama fungsi gitu ya. Berarti di sini adalah 4 dikali pending. Ya, yang terjadi adalah 4 dikali pending dulu ya, di pending dulu. Karena ternyata dikalinya itu dengan sesuatu fungsi lagi gitu ya. Nah, setelah dicari, punya usut dicari fungsi rekursif faktorial ini mana gitu ya. Barangkali ada di bawahnya dan seterusnya, tidak ada. Ternyata rekursif faktorial ini adalah dirinya sendiri. Ya, dirinya sendiri ke sini. Nah, karena dirinya sendiri, maka dia akan memanggil dirinya sendiri. Tetapi ingat di sini dengan parameter f dikurang 1. Yang artinya dia memanggil dirinya sendiri dengan membawa parameter nilai 3. Nah, gitu ya. Maka nilai 3 inilah yang kemudian akan mengisi f berikutnya di sini ya. Maka f saat ini bernilai 3 ya. Kemudian di sini ada percabangan if f, jika f sama dengan 1 gitu ya. Ternyata f nilainya adalah 3. Nah, karena false, dia menjalankan yang else lagi di sini ya. Nah, singkatnya adalah f dikali ya gitu ya. Maka di sini ini tadi pending, ini f ini bernilai 3 saat ini, di sini angka 3 dikali berapa? Oh, ternyata dia memanggil fungsi lagi. Maka pending lagi di sini ya, di pending lagi. Nah, setelah di pending, dia memanggil fungsi dirinya sendiri lagi, rekursif faktorial, dengan nilai 2 ya. Dengan nilai 3 ya. Berikutnya 3 dikurangi 1 berarti 2. F berikutnya adalah bernilai tadi ini 3 ya, F. Kemudian F saat ini adalah nilainya 2. Ya. Apakah 2 sama dengan 1? False. Dia menjalankan yang else ya. Begitu menjalankan yang else, di sini dia ada f dikali gitu ya. Berarti nilai f-nya saat ini ada 2. Maka di sini 2 gitu ya. Dikali berapa? Pending lagi. Oh, pending lagi. Ternyata dia memanggil dirinya sendiri ya, yaitu dengan membawa nilai 2 dikurangi 1. Berarti nilainya adalah 1. Dia memanggil dirinya sendiri dengan membawa nilai parameter 1. Maka nilai f saat ini adalah 1 gitu ya.
apakah 1 ini kan nilai F ini apakah 1 sama dengan 1? Oh iya, true, benar. Maka return 1. Nah, maka kembalian nilainya itu adalah 1. Ini 1 ya. Nah, angka 1 inilah yang kemudian dikembalikan ke sini ya, dikembalikan 2 dikali berapa? Dikali 1. Nah, ya. Dikali 1. Nah, harusnya di sini 2 dikali pending lagi ya. 2 dikali pending, kemudian setelah dipanggil dirinya sendiri, dia mengembalikan return 1, maka di sini 1 ya. Bertingkat ya. Di sini pending, di sini 1. Setelah dia dapat nilai 1 ini, maka 1 ini dimasukkan ke sini yang tadi di pending ya. Berarti 2 dikali 1. Hasilnya berapa? 2. Hasil 2 itu dimasukkan ke atasnya ini yang masih tanda tanya tadi. Berarti di sini 2. 3 dikali 2. Hasilnya adalah 6. Nah, 6 itulah yang kemudian diletakkan di sini yang pending tadi. Nah, di sini diletakkan 6. 6 ini adalah hasil 3 dikali 2. Maka hasil akhirnya adalah 4 dikali 6 ya. 4 dikali 6 hasilnya adalah 24 ya. Maka faktorial 4. Nah, 24 ini ya belum selesai. 24 ini kemudian di return dikembalikan ke sini ya. Nah, dikembalikan ke sini. Maka hasil faktorialnya adalah 24. Nah, ya. Itulah cara kerja dari rekursif, yaitu fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Kita coba codingnya seperti apa. Ini coding yang tadi sudah kita bahas. Kita jalankan. Input nilai faktorial 4 gitu ya. Maka di sini akan muncul hasil faktorialnya adalah 24. Hasil ya, hasil 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Kemudian kita coba lagi, kita jalankan 5 gitu ya. Faktorialnya adalah 120 ya. Kemudian kita coba lagi 6, faktorialnya adalah 720. Hasil dari 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, itulah faktorial, yang kasus faktorial ini kemudian bisa kita implementasikan kepada teknik rekursif, yaitu fungsi yang memanggil dirinya sendiri ya. Oke, baik, saya kira demikian untuk materi minggu ini ya. Nanti akan lebih kita pahami di sesi praktikum. Kalian akan mencoba coding dan kemudian kita buka sesi tanya jawab ya. Jangan lupa sembari memahami materi, dipersiapkan final project kalian ya, karena ini sudah di pertemuan akhir semester. Silahkan disiapkan untuk final projectnya ya, dibuat sebaik-baiknya agar nilainya nanti semoga nanti nilainya bisa baik ya. Oke, saya kira demikian. Sehat selalu. Saya akhiri materi minggu ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.